Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dari Tuhan kita semua dapat berkumpul di tempat ini, di aula ini dalam rangka kegiatan desiminasi. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Saibatul Hamdi. Kepada Pak Hamdi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan yang berarti. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Pak Hamdi yang sudah memimpin kita dalam doa. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kemudian kami mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan desiminasi. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk ke presentasi. Oke, kita di sini akan melakukan diseminasi dengan judul budaya positif, penyebarkan pemahaman dan berbagi penerapan budaya positif. Baik, sebelum mulai kita ice breaking dulu. Kita akan mengecek konsentrasi. Bapak Ibu, tidak campur lagi Pak Ibu, aja. Sebentar ya. Kita mau main tebak gambar. Jadi silahkan Bapak Ibu tebak, hanya ada 3 gambar saja. Bapak, sudah siap? Kita lihat rulesnya. Oke. Fokus dan tidak boleh tidak fokus. Dilarang berkedip, perhatikan gambar. Penguin. Gambar apa? Penguin. Ya, pinguin. Kucing. Pinguin. Penguin. Salah. Pinguin. Kucing. Ya, coba. Oke, kita tunggu dulu ya. Apa gambar apa ini? Tebak. Tebak-tebak pinguin, kucing. Pinguin. Jawabannya adalah Anda. Sayang sekali tidak ada yang betul. Oke, lanjut. Ada berdiri mantul saya. Gajah. Gajah. Jerapah. Siska. Jerapah. Berani nggak? Dia pun gajah itu. Gajah. Buka pemilihan. Oke, tunggu dulu ya. Ini masih ini Banteng. Sepadan. Yang betul adalah Ibu. Fokus. Nah, perhatikan gambar berikut. Tebak gambar. Bu Siska bisa jagonya ini. Kesimpulan. Itu apa? Gambar kesimpulan. Tarik kesimpulan. Ya, tarik kesimpulan dari mana tidak? gerak ke ini. Oh, gerak. Tarik kesimpulan. Kita lihat ya. Tarik kesimpulan. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Terima kasih. Oke. Nggak ada kayak putih dari itu. Putih deh ya. Mending kayak itu, udah. Dari mantan. Putih ada. Atau usah protes. Sudah tahu danau tadi.
Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Budaya positif. Ya, jika mendengar kata budaya positif, apa yang pertama kali Bapak Ibu pikirkan? Budaya Kebiasaan. kebiasaan yang positif. Budaya itu hal yang dilakukan setiap harinya. Ya. Yang sedang Budaya atau kebiasaan positif, hal yang Baik. hal yang baik. Oke. Kebiasaan baik. Iya, betul. Baik, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga mampu mandiri dan bertanggung jawab. Oke. Nah, konsep inti dari budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke. Pertama kita akan masuk kepada perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan memantik. Sekarang Bapak dan Ibu silakan duduk berhadapan bersama teman satu bangkunya. Oke, salah satu dari Bapak atau Ibu silahkan dipilih ya, salah satu siapa aja boleh satunya. Silakan mengepalkan tangan. Oke, salah satunya mengepalkan tangan. Diam tangan. Gini apa gini? Terserah. Udah. Ya, oke, baik. Nah, Kok kepal? bagi yang mengepalkan tangan, silahkan bayangkan bahwa di dalam kepalan tangan itu ada benda berharga. Ya, terserah benda berharganya apa. Ya. Oke, yang satunya, teman yang satunya yang tidak mengepalkan tangan, silahkan membujuk temannya untuk membuka kepala tersebut. Udah kemarin tuh. Ya, silakan membuka kepala tersebut. Oke, putra caranya. Waktunya Bapak Ibu boleh merayu, boleh melakukan apa saja untuk membujuk yang punya kepala tangan Tanpa menyentuh, tanpa menyentuh. sih. Oke, waktunya 30 menit ya. 30 detik. Maaf, 30 detik maksudnya. Dia tidak mau makan. Buka. Bukan. Aku pun mau makan, mau makan dikasih, mau dikasih uang. Sesuatu yang berharga itu adalah kebaikan. Jadi berbagilah dengan orang lain. Ya, oke. Oke, udah Ibu ya. 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 Oke, berarti tadi ada yang membuka, ada yang tidak mau membuka? Ada yang tidak Semua mau? buka. Semua sisa yang tadi membuka Yang membuka Pak Ino. Pak Ino. Apa lagi dia? Tangan. Kenapa Pak Ino tadi mau membuka? Karena jawabannya itu sesuai dengan yang saya pikirkan. Oke. Satu ya. Siapa yang membuka? Siapa yang buka? Dia. Kenapa? Karena saya tidak tahan melihat. Tidak tahan melihat apa? Padahal kuisnya tidak merayu ya. Tidak berbicara apa-apa ya. Ayo coba tebak. Melihat apa? Melihat tatapan. Matanya. Iya benar. Melihat tatapan Bu Siska yang sangat Menakutkan. Ya itulah. Padahal berarti Rizka punya indra keenam jangan-jangan ya. Tiba-tiba begini. Oh, iya. baik. Berarti tadi ada yang bukanya butuh usaha. Ada yang kalau biarnya tadi hanya diam aja udah dibuka. Kayak gitu. Oke, ingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk bagian ini. Nah, perubahan paradigma belajar, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, kegiatan yang tadi itu merupakan salah satunya itu merupakan teori kontrol yang kemudian berkembang menjadi Choice pilihan, choice theory ya, atau teori pilihan. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu tidak mau membuka, otomatis dia tidak bisa memaksa, tetap aja tidak membuka kan. Nah, kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Contohnya tadi Bu Yemel, ya kan, berarti Bu Yemel itu sudah mengizinkan dirinya untuk dikontrol, karena ditatap saja dia udah mau membuka, gitu kan. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Oke, baik, selanjutnya itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berarti ilusi bahwa kritik itu bisa menguatkan karakter. Namun pada faktanya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu dapat menuju pada identitas gagal. Nah, balik lagi, ketika kita mau murid yang kita inginkan adalah identitas yang berhasil, bukan identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika kita memberikan kritik, itu adalah ilusi kalau itu bisa menguatkan karakter, tapi pada faktanya mereka akan merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog negatif, dialog diri yang negatif. Jadi mereka memasukkan sugesti bahwa, oh, aku seperti ini. Dari apa? Dari kritik yang kita lakukan. Tapi kritiknya itu tentang kritik negatif seperti itu. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang kita tuh tidak sadar bahwa kita tuh sedang melakukan ilusi tentang kritik negatif yang akan membangun anak itu menjadi pribadi yang mereka menyalahkan diri mereka. Jadi untuk mencoba lagi ketika mereka disalahkan, ketika mereka salah sekali, ketika mereka mencoba lagi, mereka bilang, oh ini tuh gak benar, oh ini tuh salah. Walaupun pada dasarnya mereka berani, tapi jauh di dalam lubuk hatinya pasti mereka punya sisa-sisa itu, sisa-sisa perasaan negatif tersebut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Balik lagi ke teori kontrol, hak untuk memaksa. Pada dasarnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan, untuk membuat murid-murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Balik lagi ke teori kontrol tadi. Nah, di teori yang pertama, ketika seseorang mengizinkan untuk mengontrol kita, itu yang kontrol diri kita itu kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, oh ya benar, itu atas dasar kontrol dari kita sendiri. Sedangkan teori memaksa ini ya ketika anak melakukan sesuatu akibat dari paksaan kita, nah itu ya karena mereka bersedia untuk dikontrol atau untuk melakukannya.
tidak ada paksaan, namun ini terjadi hanya dalam jangka yang pendek saja. Suatu saat mereka pasti akan menolak paksaan dari orang dewasa tersebut. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dulu mungkin kita beranggapan bahwa realitas itu atau kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol itu modelnya berpikir menang-menang. Oke, baik, selanjutnya ini ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di sini pembiasaan-pembiasaan hal baik itu bukan hanya dilakukan oleh peserta didik, tapi oleh kita semua, oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh tenaga pendidikan, bahkan oleh orang tua. Jadi harus melakukan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik. Kemudian, sebagai tujuan pendidikan kita, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri mereka menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebajikan di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai yang kita pegang, nilai-nilai hal baik yang kita pegang. Salah satu contohnya adalah nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Itu adalah salah satu contoh dari nilai kebajikan universal. Kemudian saling bekerja sama, kemudian saling memahami, itu masuk ke dalam nilai kebajikan universal. Di mana ketika disiplin positif ini sudah terjadi, sikap disiplinnya itu muncul dari dalam diri. Disiplin positif itu adalah sikap yang muncul dari dalam diri. Jadi bukan hanya mentaati peraturan sekolah, tapi nilai yang mereka yakini dan mereka percayai. Nah, itu munculnya dari dalam diri masing-masing peserta didik, bukan karena kita suruh, bukan karena kita minta, gitu, tapi muncul dari dalam diri. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup, ya ini adalah kebutuhan fisiologis, ya. Ini tentu saja kita membutuhkan makanan, untuk bertahan hidup membutuhkan pakaian, sandang tangan, sandang dan papan, gitu ya, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, kita membutuhkan itu sebagai perasaan psikologi, ya, psikologi kita. Nah, kita membutuhkan rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok, ya. Tentu saja mungkin Bapak Ibu juga merasakan, ya, rasa itu. Mungkin kita di tempat bekerja ini kita membutuhkan rasa diterima, dipedulikan. Kalau kita tidak diterima, tidak dipedulikan, otomatis kita nggak akan betah, ya, nanti bekerja di sini. Kemudian
Yang selanjutnya penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, kita juga punya hak bebas ya, kebebasan, tidak istilahnya tidak dikekang gitu kan. Dan anak-anak pun sama, mereka juga mempunyai kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa ya. Kita butuh itu tentu saja, apalagi anak-anak kan masih senang dalam dunia bermain ya. Jangan anak-anak, kita pun yang sudah begini ya, sudah dewasa begini membutuhkan tertawa, butuh gak tertawa ya. Karena kalau misalkan kita tidak bisa tertawa saat kita bekerja itu mungkin stres ya, dengan pekerjaan yang menumpuk, gak ada hiburan, gak ada humor, gak ada cara tawa. Nah itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Contoh, di sini ada sebuah contoh. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Oke, yang pertama, oke, sekarang Bapak Ibu, ini jawaban Dinda. Dia bilang begini, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini kalau masuk kebutuhan dasar manusia, ini masuk kebutuhan apa? Ya, kesenangan. Oke, ini kebutuhan kesenangan. Kemudian selanjutnya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini apa kira-kira Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Psikologis? Tadi apa? Kesukaan. Psikologis yang pertama, psikologis yang kedua tadi sayang. Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Oke, Selanjutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma itu aja? Pasti kita pernah dengar nih. Aku bosan. Masa belajarnya cuma itu aja? Dengerin buku aja, pasti pernah. Kebutuhan apa sih yang mereka sedang mencukupi? Kebebasan. Kemudian selanjutnya ini. Oke. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini masuknya apa sih, pernah ini? Sekali 2 kali mungkin kita pernah melakukan. Nah kira-kira masuk kebutuhan apa? Tadi ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Oke, sekarang kita lihat. Ya, penguasaan. Selanjutnya teori motivasi Bapak Ibu. Tadi motivasi, kalau kita berbicara tentang motivasi berarti apa yang menjadi tujuan kita. Nah, di sini ada teori motivasi, itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Teori motivasi tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada diri mereka. Nah, motivasi ini itu bersifat eksternal, artinya bukan muncul dari dalam diri. Kenapa kita tidak melakukan itu?
karena kita tidak mau terlibat masalah. Atau kenapa anak-anak kita tidak mau disuruh misalnya disuruh belajar, disuruh jadi petugas upacara? Ya karena dia menghindar takut salah misalnya. Disuruh maju ke depan, tidak mau, dia menghindar, ada hal yang dihindarinya. Takut apa? Takut salah, takut ditertawakan. Nah, itu motivasi yang muncul dari luar. Karena ada sesuatu yang kalau mereka menjalankan sesuatu itu nanti ada sesuatunya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sesuatu yang mungkin agak bertabrakan dengan apa yang sering kita lakukan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Sama, motivasi ini juga merupakan motivasi eksternal. Jadi ketika kita, misal anak-anak kita mengikuti suatu perlombaan atau suatu kompetisi yang jadi motivasi mereka adalah, oh, ini kalau kita menang berarti kita dapat hadiah, atau anak-anak yang diiming-imingi, nanti kalau kamu ikut ini, kalau kamu menang nanti ibu kasih ini atau bapak kasih ini, atau di rumah mereka diiming-imingi, kalau kamu belajar nanti diberikan sepeda, atau nanti dikasih hadiah, diberikan ini. Ini adalah motivasi yang muncul dari luar atau motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Balik lagi. Nah, sedangkan pada motivasi yang ini, teori motivasi yang ini adalah teori untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal, bukan eksternal. Artinya, ketika anak, bahkan ketika kita nih punya motivasi ini, kita melakukannya bukan karena kita mau ikut ini karena mau nanti menang dapat hadiah. Tapi yang kita lakukan, kita mau melakukan sesuatu karena diri kita sendiri. Jadi bukan apa yang kita dapat dari luar, tapi bagi diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Anak tidak bercanda di dalam kelas, ya karena apa? Karena dia nanti mikirnya ada pasti yang, nanti aku kalau bercanda di dalam kelas, aku nanti dimarah sama bu guru. Nah, harus itu sebenarnya harus berusaha kita ubah paradigmanya dengan kalau tidak belajar di dalam kelas aku tidak dapat ilmu, seperti itu. Jadi tugas kita itu memunculkan motivasi dalam diri peserta didik. Memang susah Bapak Ibu kalau untuk memunculkan motivasi dalam diri. Oke, nah di dalam teori motivasi itu ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, dari ketiga ini kira-kira yang sering atau yang masih kita lakukan yang mana? Ya, hukuman dan konsekuensi. Nah, kira-kira apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi itu? Hukuman itu misal anak ada salah, terus kita beri hukuman tapi tidak sesuai dengan kesalahannya gitu. Misalnya nggak berhubungan. Gitu. Kalau konsekuensi masih berhubungan, tapi tanpa ada tanpa ada kita berdiskusi dulu, langsung memberikan. Oke, nah apa itu hukuman? Pasti kita merasa nih, yang masih paling sering kita lakukan itu adalah hukuman dan konsekuensi. Tapi paling sering pasti, ya mau tidak mau dan kita akui pasti hukuman ya kadang-kadang. Ini kayak sering nih. Nah, sering banget kayak hukuman ini. Apa sih hukuman itu Bapak Ibu? Hukuman itu adalah tidak terencana, tiba-tiba, kemudian
Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Jadi pada hukuman ini ya udah, kalau anak itu salah, kita nggak tanya dia, kita tidak bertanya dulu kenapa kamu melakukan ini, karena balik lagi anak untuk melakukan anak bertindak atau kita itu bertindak karena mencukupi suatu kebutuhan. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, pasti ada perilaku yang berbeda. Nah, itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ketika kita memberikan hukuman tanpa adanya dialog, memberi hukuman tanpa adanya dialog, maka itu adalah sebuah hukuman yang kita berikan dan berdampak pada psikis peserta didik. Sedangkan konsekuensi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Artinya pada proses konsekuensi ini kita memberitahu, tadi kamu habis melakukan apa, nah kamu dapat akibatnya apa, seperti itu. Ada sebab dan ada akibat. Contohnya, kalau tidak mau nulis, biasanya kita, oh berarti nanti kamu keluarnya belakangan ya, karena kamu tidak mau nulis. Nah, itu. Kemudian kita tidak melakukan dialog, kita tidak tanya kenapa tidak mau nulis, seperti itu. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu terencana dan disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor. Dibuat nyaman maksudnya itu ya Bapak Ibu. Maaf. Itu murid tetap dibuat nyaman. Jadi pada restitusi ini ada kesepakatan atau ada aturan, ada kesepakatan yang kita sepakati bersama. Kemudian kita sebagai guru itu melakukan dialog dengan peserta didik. Mungkin ini tentang dialog dengan peserta didik, bahkan kita orang dewasa dan orang dewasa ketika berdialog itu sangat susah, apalagi dengan peserta didik. Maka restitusi menjadi salah satu contoh untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, selanjutnya ada posisi kontrol guru. Ya, ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, sebagai penghukum kita sudah tahu sendiri tadi ya, sebagai penghukum kalau kita itu sifatnya itu seperti ada tindakan verbal dan fisik ya. Jadi langsung hukum di tempat, anak salah langsung hukum di tempat, itu sebagai penghukum. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah ini dia lebih halus lagi ya. Misalnya contohnya ada kata-kata sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan ini, atau kamu tidak apa nih, Atau gini, kalian ribut ya, kalian gak kasihan nanti ibu dimarahi bapak kepala sekolah. ya pembuat merasa bersalah itu ya, jadi intinya apa, menjudge tapi lebih halus lagi. Kamu berbuat kesalahan lagi, sudah berapa kali ini kamu membuat kesalahan, jadi mau merasa si anak tuh, oh iya saya merasa bersalah gitu kan, maksudnya itu. Selanjutnya sebagai teman, tadi seperti yang dikatakan Bu Bida, kamu gak kasihan sama Bu Guru lo udah capek-capek menyiapkan materi tapi kamu malah ngobrol. Nah itu merasa sebagai teman ya, tolong dong dikerjakan PR-nya, nanti Bu Guru ditegur sama kepala sekolah misalnya gitu. Nah itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau itu guru memantau atau melihat ya apa yang sudah terjadi, kemudian memantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Nah sebagai manajer ini adalah melakukan bersama-sama, kembali ke yang restitusi tadi ya. Jadi dia melakukan bersama siswa atau melakukan bersama murid. Ya, ini ada contoh video 5 kontrol, 5 posisi kontrol. Ada video Posisi apa? Iya. Ya. Ada nggak suaranya? Nggak ada suara ini. Ada video yang punya aku.
Hujan nggak sih di luar? Belum, tapi mendung sudah mendekat. Doni, Andi. Dari udah. Oh, iya. Bluetooth udah. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu tadi posisi penghukum. Kira-kira di mana saja tadi yang kenapa kok bisa dikatakan sebagai posisi penghukum? Apa saja yang mencirikan bahwa itu adalah posisi penghukum? Ya, Bu Sun. Silakan Bu Husnu. Yang tadi, Joni kamu sudah berapa kali tadi awal? Ya, yang keras ya, Bro. Ayo calon Yang awal tadi. calon sarjana. Ya, Joni kamu sudah berapa kali? Nahan. Karen. Oke, tadi sudah berapa kali kamu terlambat? Terus setiap bagian Aren mau menjelaskan, dipotong. Tidak mau mendengarkan penjelasan siswa ya. Itu berarti ada hukuman verbal. Hukuman fisiknya ada tidak Bapak Ibu? Ada. Iya, ada. Disuruh lari. Lari kamu yang lari. Apa kamu mau membantai ibu? Itu juga verbal lagi. Dihukum lagi 5 kali. Nah itu ya. Termasuk ke dalam posisi penghukum. Oke, selanjutnya video kedua. Membuat merasa bersalah. Udah gak bisa nih Pak Eno. Udah gak bisa. Masih bisa padahal. Kalau berlari itu olahraga. Oh iya, ya sehat. Sehat. Dapat tahu tamat SD langsung ke politik. Nah, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, itu membuat merasa bersalah. Ya, itu tadi ada kata-kata apa Bapak Ibu? Yang membuat merasa bersalah? Gimana kalau ibu dia? Iya. Bisa ibu sih jantungan. Kalau ibu jantungan beneran kan anaknya jadi merasa bersalah. Aduh ibu berjantungan gara-gara saya terlambat kan kayak gitu. Oke, next Bila.
Posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu posisi pemantau atau monitor. Jadi ditanya apa peraturannya, apa konsekuensinya, ya. Lanjut dulu ya, posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu posisi teman. Tadi kata-kata yang membuat itu sebagai teman apa Bapak Ibu? Ya, demi ibu, ya demi ibu, tolonglah, gitu ya, jangan terlambat lagi. Selanjutnya posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Ya, itu tadi yang terakhir posisi manajer. Nah, kalau posisi manajer jelas ya, ibu guru dan siswanya tadi berdiskusi, bertanya. Siswa mencari kesalahan, mencari solusi dari apa yang telah dilakukan, kemudian apalagi menanyakan keyakinan kelas, meyakinkan keyakinan kelas. Nah, itu posisi sebagai manajer. Ya, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya ini ada murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau misalkan jadi sebagai guru penghukum, gurunya pasti udah bilang, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas, kamu tidak mengerjakan. Yuk maju ke depan, berdiri, dihukum. Kalau membuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini? Kamu senang ya dihukum? Kamu suka ya dihukum? Nah itu. Kemudian sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Nah itu sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Dan sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Si siswa diajak berdiskusi ya. Kemudian keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ya, itu contoh lainnya. Oke Bapak Ibu, dari sini mungkin kita bisa merenungi bersama-sama. Kira-kira kita tuh di posisi mana? Mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita itu ada di posisi mana Bapak Ibu? 10 ada semua saya. Ada di mana? 10. Makin kita bakal kita refleksikan diri kita tuh ada di posisi mana sih? Kita ada di posisi mana sekarang, kontrol mana yang kita ambil, seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Sekarang kita akan tebak-tebak nih posisi kontrol apakah aku. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini Bapak Ibu? Merasa bersalah. Oke, coba kita cek. Ya betul, membuat merasa bersalah. Next. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Iya. Ya, berhukum. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Manajerial. Apa? Ya, manajer. Selanjutnya, ayolah demi bapak atau demi ibu. Posisi kontrol apa? Teman, betul. Oke. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Posisi apa Bapak Ibu kontrolnya? Pemantau atau monitor. Oke, baik. Selanjutnya ini tentang keyakinan kelas. Mungkin kita di semester kemarin kita sudah tahun ajaran sebelumnya kita membuat keyakinan kelas. Sebenarnya kalau kita di situ bikin kesepakatan, tapi sebenarnya yang seharusnya itu adalah keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena itu adalah hal yang kita yakini. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Nah, keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan kelas yang diyakini bersama antara guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi bukan hanya guru saja, tapi ada interaksi, ada dialog antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Jadi kita tidak boleh atau pakai jangan dalam kesepakatan atau dalam keyakinan kelas itu tidak diperbolehkan. Jadi buatlah ketika kita bersama
keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Sebenarnya untuk keyakinan kelas ini, prinsip dari keyakinan kelas ini juga bisa kita lakukan untuk membuat keyakinan sekolah kita. Jadi bukan hanya keyakinan kelas saja, tapi keyakinan sekolah kita yang nantinya kita bisa buat bersama-sama dengan orang tua siswa. Kemudian maunya sekolah kita tuh maunya seperti apa? Seperti itu. Yang kita sepakati atau kita yakini bersama-sama. Jadi ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, loh Bapak Ibu, kita sudah meyakini, kita sudah sepakat, kita sudah yakini, kita punya keyakinan kelas, keyakinan sekolah ini. Jadi keyakinan ini bukan hanya untuk anak-anak di dalam kelas, tapi bisa juga untuk kita sebagai guru dan untuk diterapkan dalam lingkungan yang lebih besar dengan orang tua gitu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah? Yang pertama, ini harus lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Mungkin kalau peraturan tidak boleh menggunakan ini, tidak ini, biasanya ya kalau dalam peraturan. Nah, tapi kalau dalam keyakinan itu lebih mengutamakan nilai-nilai yang positif. Kemudian misalnya disiplin. Nah, kita semua tahu nih, ini disiplin itu kan suatu kalimat yang positif. Atau satu berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, itu adalah kalimat yang positif. Satu berbicara, yang lain mendengarkan. Artinya kan, oh yang ini masuk ke dalam, kalau nilai kebajikan ini masuk ke dalam menghargai. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi menganut nilai-nilai kebajikan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, sekiranya ini tuh bisa kita terapkan. Jadi tidak kita, oh yang penting ada keyakinan kelasnya. Tidak seperti itu, tapi yang sesuai dengan kebutuhan anak, yang sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika keyakinan kelas ini sudah tidak relevan atau tidak sesuai, ini bisa kita tinjau sama-sama Bapak Ibu bersama dengan anak-anak. Oh ternyata banyak keyakinan kelas yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan karakteristik anak kita. Ini boleh diubah, boleh Bapak Ibu. Balik lagi, itu adalah kebijakan dari kita dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Karena keyakinan kelas ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik seperti itu. Oke, baik. Kami akan membagikan sticky note. Kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Ini harus bersifat positif ya Bu ya. Nah, nanti ditempelkan bersama-sama dan kita lihat keyakinan kelasnya. Bikin banyak juga boleh ya Bapak Ibu. Waktunya kurang lebih 1 menit ya buat keyakinan kelas. Oh, atau mau berapa? Yang sesuai dengan kelas kita aja. Kita sepakatan sama. Iya. Keyakinan. Ya. Nanti kalau sudah bisa ditempel di situ ya Bapak Ibu.
Nggak apa-apa. Iya, sudah satu aja udah. Kalau udah mau 10 juga boleh, tapi itu sudah cukup. Satu aja. Ini Pak Der. Apa? Lupa ada. Husnul juga. Oh, banyak belum. Ya, oke. Kita baca beberapa ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini berbicara, bertanya dan berpendapat dengan lisan yang sopan. Oke, ini sudah sesuatu yang kalimatnya itu sudah positif Bapak Ibu. Berarti seperti inilah kira-kira salah satu contoh dari kegiatan kelas. Selanjutnya, nah ini tidak boleh makan di dalam kelas. Nah ini masih berupa pernyataan yang negatif. Nah, si peraturan ini kita bisa ubah ini. Gimana ubahnya? Kira-kira menjadi kalimat positifnya apa? Tidak boleh makan di dalam kelas. Ya, makan di luar kelas. Selanjutnya, Kemudian tidak boleh teriak-teriak. nah ini masih kalimat negatif karena masih ada kata tidak boleh. Nah, kira-kira kalimat positifnya? Iya, berbicara dengan nada yang rendah, misalnya itu. Kemudian nih tidak berbicara kasar. Nah, itu masih kalimat negatif. Masih ada kata tidak. Kita perlu kalimat positifnya
untuk kita yang sudah di usia dewasa ini, apalagi untuk anak-anak. Coba kita lihat lagi Bunda ya. Ya, ada nih saling menolong satu dengan yang lainnya, yaitu sudah kalimat yang positif. Berarti mereka sudah dalam hatinya harus sudah tergerak ya. Kalau misalnya ada teman yang kesusahan, kita harus membantu atau menolong. Selanjutnya ada duduk di kelas dengan tertib. Nah, ini kalau negatifnya ini kan bisa jadi tidak boleh lari jalan keras, tidak kelas, tidak boleh tidak ada sebagainya. Tapi kalau dalam positifnya duduk di kelas dengan tertib. Ya, itu Mungkin ini bisa kita terapkan di kelas kita Bapak Ibu. Bagaimana keyakinan kita membuat keyakinan kelas, bahkan mungkin kita bisa menerapkan keyakinan ini untuk keyakinan sekolah kita, yang tidak hanya untuk kita dan peserta didik saja, tapi untuk kita, peserta didik dan orang tua. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian Oke, selanjutnya ada segitiga restitusi atau restitusi. Balik lagi, tadi restitusi adalah ketika kita berdialog dengan peserta didik untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Suatu segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab nih. Guru dan orang tua. Restitusi itu bisa kita lakukan tidak hanya kita sebagai guru, tapi kita juga sebagai orang tua. Ya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga bisa menerapkan restitusi ke anaknya seperti itu. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang paling penting dari restitusi ini adalah ketika kita bisa belajar dari kesalahan yang diperbuat atau yang kita lakukan. Jadi kesalahan itu bukan sesuatu yang aib istilahnya ya, tapi kesalahan itu kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Oke, dari segitiga restitusi ini tadi ada yang menstabilkan identitas, itu adalah tindakan yang paling dasar yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah itu adalah tahap kedua. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, apakah ini harus kita lakukan secara berturut-turut atau berurutan, atau bolehkah kita menanyakan keyakinan kelas dulu, atau kita validasi tindakan yang salah dulu? Diharapkan harus dilakukan secara berurutan, mulai dari memvalidasi identitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Oke, sebagai contoh menstabilkan identitas itu seperti apa sih? Nih contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kok, nggak apa-apa, misalkan begitu nggak apa-apa. Setiap orang juga pasti melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, itu menstabilkan ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat misalnya. Coba sebutkan apa alasan kamu terlambat. Nah, kemudian menanyakan keyakinan itu, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu jawabannya. Ya, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus menstabilkan identitas bahwa melakukan kesalahan itu bukan sesuatu perbuatan yang gagal ya. Harus setiap orang pun pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi nggak apa-apa salah, tapi kan itu kita belajar ya supaya nanti tidak terulang lagi misalnya gitu. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, jadi kadang kita mendengar kata kita belajar dari kesalahan gitu kan. Nah seperti itu. Terus pertanyaan dan pernyataan. Nah itu pernyataan
Tidak ada manusia yang sempurna. Baik, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu termasuk kepada menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dimana pada validasi tindakan yang salah ini balik lagi Bapak Ibu ke kebutuhan dasar. Setiap tindakan yang kita lakukan itu dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar kita. Ketika anak melakukan suatu tindakan yang salah atau validasi tindakan yang salah, mereka itu melakukan itu karena untuk memenuhi suatu kebutuhan. Nah, setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita yang menjadi pemikiran yang teori kontrol tadi. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kalau misalnya kita bertindak sebagai seorang penghukum, kita tidak tanya, tentu itu akan menyimpan dampak negatif ke anak. Walaupun anak suka pelajaran kita, mereka akan menghindari kita. Karena apa? Punya judge, ibu ini pernah hukum aku. Nah, itu yang mau kita hindari dari dengan melakukan restitusi dengan menstabilkan validasi tindakan. Nah, pernyataan dan pertanyaannya itu bisa, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya. Tuh, jadi ketika mereka bisa melakukan sesuatu, ya kasih motivasi kayak kamu bisa kok sebenarnya melakukan hal yang lebih buruk, tapi kenapa? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, kamu bangga ketika kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. ya, menanyakan keyakinan ini adalah tahap yang terakhir. Ini murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, jadi dari dalam diri murid itu sendiri. Kemudian kamu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi ditanyakan dulu keyakinan, kemudian tanyakan tindakannya yang salah seperti apa. Pertanyaan dan pernyataan yang dapat dilontarkan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih dari budaya positif ini? Kalau kita lihat kembali, yang kita inginkan atau apa sih yang menjadi idealnya adalah ketika kita bisa memenuhi kebutuhan kita, atau kita mengerti nih kebutuhan anak itu tentang apa. Kita bisa mengambil peran kita bisa mengambil, kita kontrolnya tuh di mana, seperti itu. Kalau dari yang kita sampaikan, ada quotes, silahkan Brenda, ada quotesnya. Quotes dari Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Oke, ini dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu kita. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah Bapak Ibu, akan tetapi kita juga cakap buat memerintah diri kita sendiri. Merdeka bukan artinya kita tidak diperintah, tapi kita punya kendali, kita punya kontrol untuk memerintah diri kita sendiri. Kita mau seperti apa? Seperti itu. Nah, sama seperti budaya positif ini tentang kemerdekaan anak dalam belajar, merdeka belajar. Jadi adanya teori kontrol, adanya kebutuhan, adanya restitusi, itu ujungnya adalah untuk anak, untuk pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dan ke pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Anak merdeka, kita juga merdeka. Mungkin terlalu komplikated ya Bu ya, untuk dilakukan dan untuk diterapkan. Tapi balik lagi, untuk sesuatu hal yang baru, suatu perubahan itu butuh proses, tidak seperti kita membalikan telapak tangan, bisa udah, tapi butuh proses yang
Ya balik lagi, itu harus kita lakukan secara terus menerus, nanti lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Mungkin banyak hal tuh yang ketika dulu kami ya, banyak hal tuh yang bertentangan dengan apa yang ada di sekolah kayak gitu. Tapi semakin kita pelajari, oh ya banyak hal tuh sudah tidak relate dengan banyak hal yang ada di diri kita tuh, karena diri saya ya, ada tuh tidak relate dengan apa yang kita pelajari dan apa yang terjadi. Seperti itu benar. Betul. Jadi kita mulai buat kemajuan secara perlahan ya, sedikit-sedikit mulai dari diri kita sendiri terpenuhi. Oke, itulah pemaparan destinasi dari kami. Kami sebelumnya ucapkan terima kasih dan sudah mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada sangkut. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Bergerak dalam gerakan. Bergerak dan penggerak. Next, CBB ya, menjadi Next, ditunggu Pak ya. Sebagai bentuk penggerakan, memang Pak Bu ini sangatlah berat, tapi ini sangat bermanfaat mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Balik lagi tadi Mas Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Oh ya, Pulang kayaknya. foto bersama Pak Bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Muryanto, PJS SD Cipta Mandang. Saya akan menanggapi diseminasi yang telah dilakukan oleh guru penggerak yang ada di sekolah kami. Diseminasi ini merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh guru penggerak dengan tujuan untuk melakukan perubahan yang positif bagi sekolah kami. Materi yang disampaikan adalah budaya positif. Materi ini sangat luar biasa sekali, khususnya bagi saya dan rekan-rekan guru yang mengikuti kegiatan ini. Harapan saya bagi kami semuanya yang ada di sekolah ini adalah materi yang sudah diberikan dapat diaplikasikan di sekolah dan dapat mengubah pola pikir kita sebagai pendidik menjadi lebih baik lagi. Tentunya hal ini akan berimbas kepada peserta didik. Budaya positif ini akan mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menjadi diri mereka sendiri, serta bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Coba apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang disampaikan? Apa? Kepercayaan. Apa lagi? Kejujuran, Bu. Apa? Kejujuran. Hah? Enggak ada. Kejujuran. Yang pede, jawab yang pede. Apa yuk? Kepercayaan, keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu sama. Apa coba? Kalau dulu sebelum kalian mengenal kesepakatan kelas, kalian tahunya itu apa? Siapa? Peraturan, betul. Terus sekarang apa bedanya peraturan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas? Ayo, siapa yang bisa? Kata kalian kan tadi sebelum ada keyakinan kelas, namanya dulu peraturan. Nah, bedanya peraturan dengan keyakinan kelas ini apa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, kasih tahu ya. Kalau peraturan kelas itu yang membuat satu pihak, artinya yang membuat cuma gurunya atau cuma sekolahnya. Ya, dulu kalian pernah nggak diajak bikin peraturan bareng-bareng? Enggak, ya. Kalau peraturan itu udah ada, peraturannya udah
saya harus disiplin. Oh iya, saya harus bertanggung jawab. Nah, itu kan kalian sendiri yang meyakini, ya kan? Keyakinan sendiri, berarti kalian tidak ada yang namanya melanggar peraturan. Ya, kalau melanggar peraturan kan otomatis, oh iya, saya nggak kerjakan PR. Peraturannya nanti kalau nggak ngerjain PR dihukum. Nah, kalau kesepakatan itu tidak ada, nanti dia bisa menyadarinya sendiri. Oh iya, saya ada PR. Saya kan harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Berarti saya harus mengerjakan PR. Seperti itu, ya? Bisa dipahami ya? Jadi kalau, nah harapannya kalau sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas, otomatis sekolah akan memiliki karakter yang baik siswanya, ya. Ya, Jadi Bu. siswanya bisa bertanggung jawab, bisa berdisiplin, ya. Kalian masih ingat nggak kesepakatan kelas tahun kemarin? Masih? Masih. Ayo, masih ingat nggak? Gak ada yang ingat? Masa tidak ada yang ingat satupun? Tepat waktu datang ke sekolah, ya kan? Masuk ke sekolah terus, apalagi berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah belajar, apalagi satu berbicara, mendengarkan, kemudian berbicara dengan nada yang rendah. Nah, kalau secara negatifnya, kalau secara peraturan berbicara dengan rendah itu apa? Tidak boleh berteriak. Nah, secara nilai apa? Kalimat positifnya itu adalah berbicara dengan rendah, ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang ibu minta kalian satu orang satu membuat apa namanya keyakinan peraturan atau keyakinan kelas terserah kalian ya. Kalau peraturan misalnya di benak kalian ada peraturan, ya udah tuliskan peraturan, ya. Kalau misalkan sudah berbentuk keyakinan juga tidak apa-apa, ya. Satu orang cukup satu saja, ya. Kan nanti banyak, diusahakan tidak boleh sama dengan temannya, dengan teman sebelahnya terutama ya. Jadi nanti bisa kita ambil, kita saling lagi nanti peraturan-peraturan apa atau keyakinan kelas apa yang harus kita tegakkan di kelas ini, oke? Bagikan dulu ya. Satu orang satu ya. Satu saja, satu poin saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, sudah dapat semua? Belum. Belum siapa? Sudah? Diem. Sudah? Sudah semua ya? Ya, kalau sudah, silahkan pikirkan dan tuliskan kira-kira apa keyakinan kelasnya.
Kesepakatan, Bu. Peraturan. Kenapa ibu itu bilang peraturan? Karena dia kalimatnya negatif. Paham negatif? Paham, Bu. Nah, kalimat negatif itu ada kata-kata tidak boleh, jangan. Ya, itu adalah kata negatif. Oke, sekarang kita rubah ke kalimat positif. Kira-kira kalau misalnya kalimatnya tidak boleh datang terlambat, kalimat positifnya apa? Masuk kelas tepat waktu. Ngantuk, Bu. Anjay. Yang kedua, Yan. tidak boleh memakai sepatu warna-warni. Ayo, kalimat positifnya apa? Sepatu warna-warni, Bu. Ya, memakai sepatu warna hitam. Selain itu, kita buat satu, tidak boleh memakai sepatu warna-warni. Harus menggunakan Sepatu seragam lengkap. lengkap. Terus apa lagi? Bu. Rambut harus Lah kok saya nggak lengkap, Bu? pendek untuk laki-laki. Nah, kira-kira dalam satu kalimat itu menjadi kalimat universal. Kalimat universal itu adalah satu kalimat yang mencakup keseluruhan. Apa kira-kira? Aku lagi pesen kok. Universalnya. Ayo. Rapi. Apa? Dalam berpakaian. Oke. Selanjutnya, dilarang membuang sampah. Sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Selain itu apa lagi? Ayo, kalimatnya positifnya lagi. Dilarang membuang sampah sembarangan. Piket kelas tepat waktu. Membantu teman-temannya membersihkan kelas. Kalimat universalnya apa? Menjaga kebersihan. Oke, selanjutnya. Mana pintunya? Aku nggak dikatakan juga. Hindari aku. Waktu Berangkat sekolah tepat waktu, Bu. tugas. Oh, Ya, kalimat universalnya apa? Yo, kasih dulu nih, Dek. Kalimat universalnya Dek. kalau mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu itu apa? Disiplin. Oke. Disiplin dan tanggung jawab, Bu. Kalau kita menjaga tidak boleh mencuri, menghargai barang milik teman, kalau mau pinjam harus ngomong, Mencari uang dengan halal, Bu. jujur, dan Jujur dan tanggung jawab, Bu. dia bertanggung Jawab. Tambah hidung ya. Usia. Sudah 5. Masih ada yang perlu disepakati? Masih, Bu. Masih ada satu lagi. Berkata dengan Hargai teman, sama teman nggak boleh berantem, sama bapak ibu guru harus sopan. Nah, kira-kira apa? Bu, izin keluar, Bu. Izin ke toilet. Ya, tidak boleh hadir. Kalimat universalnya apa? Saling. Kelas maksud hari. Saling apa? Menghargai.
Udah Bu, udah. Menjaga kebersihan, di dalamnya terdapat apa saja? Membuang Sampah ada. dan tempatnya. Kemudian Piket kelas Bu. tiket kelas sesuai jadwalnya, membantu temannya, bertanggung jawab juga ya. Ini menjaga kebersihan. Disiplin ini banyak ya. Salah satunya, salah duanya apa? Tadi yang pertama Ibu hapus tadi apa? Tepat waktu masuk kelas, tidak boleh terlambat. Biasanya siapa nih? Baik. Nah, nanti nggak boleh lagi karena sudah kita Kesepakatan. ada kesepakatan kelas, sudah ada keyakinan kelas. Jadi kalau masuk kelas harus tepat waktu. Pakai, Bu. Kelas pagi Kai. sebelum masuk sekolah atau setelah istirahat itu harus masuk tepat waktu. Kita masuk disiplin. Selain tepat waktu, apalagi? Mengerjakan PR tepat Waktu. Nah, disiplin. Kita harus bisa membagi waktu, mengatur waktu. Kemudian jujur dan bertanggung jawab. Berkata jujur. Berkata jujur, tidak mencuri, menjaga barangnya masing-masing. Tidak boleh merusakkan barang orang lain. Bertanggung jawab, kalau dalam mengerjakan soal tidak boleh nyontek. Tidak boleh main Bu. Ya, kerjakan PR sendiri sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Mengerjakan tugas tidak boleh main Bu. Kemudian saling menghormati.